Tahukah kamu, apa sih kultur jaringan itu? Kultur jaringan merupakan suatu metode atau teknik untuk mengisolasi bagian tanaman dan menumbuhkannya pada media buatan dalam kondisi yang aseptik di dalam ruang yang terkontrol sehingga akan berkembang menjadi tanaman yang lengkap. Selain itu, kultur jaringan juga didefinisikan di mana suatu kegiatan untuk membudidayakan suatu jaringan tanaman menjadi tanaman kecil yang mempunyai sifat seperti induknya. Kultur jaringan tanaman bermula dari pembuktian teori totipotensi sel yang dikemukakan oleh Swan dan Sladen pada tahun 1838. Menurut teori ini, setiap sel tanaman hidup mempunyai informasi genetik dan perangkat fisiologis yang lengkap untuk dapat tumbuh dan berkembang menjadi tanaman utuh jika kondisinya sesuai. Berikut merupakan tujuan dari kultur jaringan, yaitu perbanyakan tanaman, transformasi genetik, memperbaiki sifat tanaman, memproduksi senyawa metabolit sekunder, memproduksi tanaman yang bebas akan penyakit, serta penyimpanan plasma nutfah dari tanaman tersebut. Lalu, apa saja sih kelebihan dari kultur jaringan? Kelebihan dari kultur jaringan merupakan 1. Faktor perbanyakan tinggi. 2. Tidak bergantung pada musim. 3. Bahan tanaman sedikit sehingga tidak merusak pohon induk. 4. Tanaman yang dihasilkan bebas dari penyakit dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis kultur. Pertama, yaitu kultur meristem, yang merupakan kultur yang menggunakan eksplan yang berasal dari jaringan meristem, biasanya diperoleh dari meristem apikal. 2. Kultur anther, yang sering juga disebut sebagai kultur haploid, yang merupakan kultur yang menghasilkan tanaman haploid, yaitu tanaman yang memiliki jumlah kromosom yang sama dengan jumlah kromosom gamet. 3. Kultur embrio. 4. Kultur protoplas, yang dapat diisolasi secara mekanik dengan menggunakan prinsip proses plasmolisis sel, juga dapat diisolasi secara enzimatis. 5. Kultur polen. 6. Kultur kalus, yang banyak digunakan dalam penelitian untuk menghasilkan metabolit sekunder. 7. Kultur biji. 8. Kultur suspensi, yang sangat berguna dalam penelitian metabolit primer maupun sekunder, juga untuk regulasi nitrogen di dalam organ. Berikut merupakan tahapan-tahapan dari pelaksanaan kultur jaringan, yaitu terdiri dari proses sterilisasi, pembuatan media, inisiasi, multiplikasi, pengakaran, dan aklimatisasi. Yuk kita cek pembahasannya. Tahapan pelaksanaan kultur jaringan yang pertama yaitu sterilisasi. Sterilisasi terbagi atas 3. Yang pertama yaitu sterilisasi ruang, di mana sterilisasi ruang ini dikerjakan dengan cara menyapu, mengepel, dan menyemprotkan formalin dengan takaran yang ditentukan. 2. Yaitu sterilisasi peralatan alat seperti pinset, skalpel, petri, dan lain-lain dengan cara dipanaskan di autoclave dan dicelupkan pada alkohol 90%. Yang ketiga yaitu sterilisasi eksplan. Sterilisasi eksplan dilakukan dengan perendaman dengan alkohol, Clorox, atau HgCl2 dengan ketentuan tertentu. 2. Pembuatan media. Media merupakan faktor penentu dalam perbanyakan dengan kultur jaringan. Komposisi media yang digunakan tergantung dengan jenis tanaman yang akan diperbanyak. Berikut merupakan persiapan media, yang meliputi perencanaan media tanam, persiapan larutan stok, pencampuran semua bahan dan pembagian dalam pol-pol kultur, sterilisasi media tanam, serta penyimpanan. 3. Yaitu tahap inisiasi, yaitu proses pengambilan eksplan dari bagian tanaman yang akan dikulturkan. Bagian tanaman yang sering digunakan untuk kegiatan kultur jaringan adalah tunas. Selanjutnya yaitu tahapan multiplikasi, yang merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan pada media. Kegiatan ini dilakukan di laminar flow, yang bertujuan untuk menghindari adanya kontaminasi yang menyebabkan gagalnya pertumbuhan eksplan. Tahapan selanjutnya yaitu pengakaran, yang merupakan fase di mana eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar yang menandai bahwa proses kultur jaringan yang dilakukan mulai berjalan dengan baik.
Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan akar, serta untuk melihat adanya kontaminasi oleh bakteri ataupun jamur. Tahapan yang terakhir adalah aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruang aseptik ke bedeng. Pemindahan dilakukan secara berhati-hati dan bertahap, yaitu dengan memberikan sungkup. Lalu, apa sih sungkup itu? Sungkup digunakan untuk melindungi bibit dari udara luar dan serangan hama penyakit. Karena bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap serangan hama penyakit dan udara luar. Setelah bibit mampu beradaptasi dengan lingkungan barunya, maka secara bertahap sungkup akan dilepaskan dan pemeliharaan bibit dilakukan dengan cara yang sama dengan pemeliharaan bibit generatif. Nah, sekian dulu pembahasan kita tentang kultur jaringan. Thank you for watching guys. See you next time. Bye-bye.